Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Aulia Usman, kelas 2022A NIM 011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja esai saya. Analisis SWOT program Desa Wisata Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi. Latar belakang, Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di Indonesia. Melalui program Desa Wisata Berkelanjutan, pemerintah berupaya mengembangkan potensi lokal dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis SWOT digunakan untuk menilai dua pendekatan utama pengembangan desa wisata, yaitu pembangunan infrastruktur fisik dan penguatan kapasitas masyarakat. Tujuan analisis yang pertama, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program Desa Wisata Banyuwangi. Untuk yang kedua, menganalisis dua alternatif kebijakan pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang terakhir, mendorong pariwisata yang terakhir, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata lokal. Alternatif A, membangun infrastruktur. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi wisata menjadi salah satu kekuatan utama dalam membangun infrastruktur desa wisata di Banyuwangi. Pembangunan infrastruktur fisik berperan penting dalam memperkuat keterhubungan antar desa wisata, menurunkan biaya logistis, serta meningkatkan kenyamanan wisatawan dalam menjelajahi berbagai lokasi wisata. Berdasarkan teori ekonomi multiliber, investasi di bidang infrastruktur mampu mempercepat perputaran ekonomi lokal karena meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, infrastruktur yang baik juga memperkuat citra Banyuwangi sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing tinggi. Alternatif weakness, opportunities, and threats. Kelemahan utama dalam membangun infrastruktur desa wisata terletak pada tinggi biaya pembangunan dan pemeliharaan yang membutuhkan alokasi anggaran besar, serta keterbatasan kapasitas manajemen lokal yang dapat menghambat aktivitas pengelolaan. Selain itu, terdapat risiko ketidaksesuaian proyek dengan prinsip keberlanjutan apabila tidak disertai dengan kajian lingkungan yang matang. Meskipun demikian, terdapat peluang besar melalui dukungan kebijakan nasional seperti gerakan wisata bersih dan meningkatkan konektivitas jalur lintas selatan Jawa yang dapat memperkuat posisi Banyuwangi sebagai destinasi wisata strategis. Di sisi lain, ancaman yang perlu diwaspadai adalah potensi kerusakan lingkungan, degradasi budaya lokal, serta resiko proyek mangkrak yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Alternatif B, penguatan kapasitas masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal menjadi aspek penting dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Banyuwangi. Melalui pelatihan di bidang manajemen wisata, pelayanan hospitality, dan promosi digital, masyarakat lokal didorong untuk menjadi pelaku utama dalam mengolah potensi wisata di daerahnya. Pendekatan ini sejalan dengan teori community-based development yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangun, bukan sekedar penerima manfaat. Dengan keterlibatan aktivitas masyarakat, keberlanjutan ekonomi dan sosial dapat terjaga karena munculnya rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap pengelolaan wisata. Selain itu, program ini juga mendorong inovasi dan adaptasi terhadap pengembangan teknologi digital yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya sektor pariwisata di era modern. Alternatif B, weakness, opportunities, and threats. Kelemahan dari pendekatan penguatan kapasitas masyarakat terletak pada dampak ekonomi jangka pendek yang masih terbatas serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat desa sehingga hasil program tidak dapat berlangsung terlihat secara signifikan. Namun, terdapat peluang besar untuk mengembangkan potensi ini melalui akses terhadap berbagai program nasional maupun
hibah internasional seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan program Sustainable Traveling yang memberikan dukungan bagi desa wisata berkelanjutan. Di sisi lain, ancaman yang berlaku diantisipasi adalah ketergantungan terhadap dukungan internal dan potensi intervensi dari investor besar yang dapat menggeser kontrol masyarakat atas aset wisata lokal dan mengurangi kemandirian komunitas dalam mengelola potensi pariwisatanya sendiri. Faktor penentu keberhasilan. Kapasitas yang pertama, kapasitas fisik daerah dan kemampuan teknik aparatur pemerintah. Yang kedua, tingkat partisipasi dan kesiapan masyarakat lokal. Yang ketiga, dukungan regulasi nasional dan kebijakan pariwisata keberlanjutan. Yang keempat, tren pariwisata digital dan kolaborasi dengan platform daring. Yang terakhir, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi mitigasi resiko. Yang pertama, bentuk desa wisata learning center sebagai pusat pelatihan. Yang kedua, terapan prinsip inklusivitas dan pelibatan perempuan dan pemuda. Yang ketiga, dorong pembiayaan mandiri melalui skema sosial enterprise dan kemitraan BUMDes UMKM. Yang terakhir, tetapkan regulasi tata kelola wisata berbasis komunitas melalui peraturan bupati. Yang terakhir, kesimpulan. Analisis menunjukkan bahwa alternatif B, penguatan kapasitas masyarakat, merupakan pilihan kebijakan paling berkelanjutan bagi Banyuwangi. Pendekatan ini mendorong kemandirian, inovasi, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Selain itu, strategi ini menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat identitas sosial budaya lokal sebagai fondasi utama keberhasilan pariwisata keberlanjutan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.